Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini adalah tentang Annette Morales Rodriguez, seorang wanita yang melakukan kejahatan yang parah banget sama wanita lainnya. Dan ini bukan satu-satunya kasus kayak gini, ada banyak banget kasus kayak gini. Bahkan sekitar 2 tahun lalu kayaknya aku pernah ngebahas 2 kasus kayak gini. Tapi kalau kalian tanya mana videonya, nggak ada. Udah aku hapus. Terus, untuk info aja, jadi beberapa minggu ke depan kayaknya aku bakalan upload videonya tuh yang pendek-pendek aja kayak gini, karena aku nggak punya cukup banyak waktu untuk beberapa minggu ke depan, dan karena aku udah janji sama diriku sendiri untuk lebih aktif bikin video seminggu 2 kali, jadi udah aku bisanya upload video tuh atau bikin video yang pendek-pendek. Dan langsung aja kita masuk ke kasusnya Annette. 6 Oktober 2011 jam 1:59 siang, 911 dapat panggilan dari kediaman Annette Morales Rodriguez di Milwaukee, Wisconsin, Amerika. Di situ Annette yang berusia 33 tahun bilang kalau dirinya baru aja melahirkan di kamar mandi, dan sebelumnya dia nggak tahu kalau lagi hamil, terus sekarang bayinya lahir dalam keadaan nggak bernafas. Waktu para medis sama polisi datang, Annette bilang sama mereka kalau dirinya melahirkan di kamar mandi, dan waktu polisi cek kamar mandi, mereka temuin banyak darah di bagian lantai. Kemudian para medis, mereka langsung bawa Annette sama bayinya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Annette kan kemudian diminta keterangan, dan di situ dia bilang kalau siang tadi jam 12:30 dirinya nih mandi, yang di situ dia kemudian sakit perut. Waktu dia nengok ke bawah, ada banyak darah di lantai kamar mandi dan keluar kepala dari area pribadinya. Di situ Annette kemudian pergi ke ruang tamu dan dia melahirkan di ruang tamu. Ingat omongan Annette sebelumnya yang dia bilang kalau dia melahirkan di kamar mandi? Kenapa sekarang udah beda? Dan bagian paling aneh, setelah dokter melakukan pemeriksaan, ternyata Annette nggak dalam keadaan yang ini baru aja melahirkan atau hamil. Jadi ini nih bayinya siapa? Coba. Terus kan bayi tersebut diotopsi dan hasilnya baru keluar besoknya. Hasil dari otopsi menyatakan yang pertama, bayi tersebut bukan bayinya Annette. Kemudian yang kedua, bayi tersebut nggak dilahirkan secara normal. Faktanya, bayi tersebut dibawa ke rumah sakit dengan plasentanya, dan plasenta tersebut bukan miliknya Annette. Terus selain itu ada rahim, tuba falopi, dan indung telur yang juga kebawa. Dan itu semua bukan miliknya Annette. Yang ketiga, bayi tersebut berusia 38 minggu dan masih dalam tahap perkembangan waktu meninggal. Dan yang keempat, penyebab kematian bayi tersebut karena ibunya udah meninggal waktu dia ada dalam kandungan. Annette langsung dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Yang di sana dia langsung mengakui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Annette bilang kalau pacarnya nih pengen punya anak laki-laki, tapi masalahnya dirinya nih nggak hamil-hamil. Sampai ada satu waktu, Annette nih ngerasa dirinya lagi hamil dan dia kemudian langsung bilang ke pacarnya tentang hal ini, kalau dirinya lagi hamil, selama ini dirinya nggak sadar kalau lagi hamil dan dirinya bakalan lahiran. Bukan cuma sama pacarnya, tapi dia juga cerita hal ini ke tetangga-tetangganya, kalau dirinya lagi hamil dan sebentar lagi bakalan lahiran. Yang ternyata, setelah Annette melakukan pemeriksaan, dirinya nih nggak hamil. Disitulah Annette mulai berpikir untuk mengambil bayi milik orang lain. Dan waktu orang-orang yang ada di situasi sama kayak dirinya berpikir untuk mengambil bayi yang udah ada di luar, Annette justru mikir untuk mengambil bayi yang masih ada di dalam perut ibunya. Dan pada 5 Oktober, Annette nih mulai datang ke beberapa klinik kandungan untuk lihat ibu-ibu hamil yang ada di sana. Sampai akhirnya, dia melakukan sesuatu pada 6 Oktober. 6 Oktober 2011, Annette pergi lagi ke sebuah klinik kandungan yang disanalah dia deketin seorang ibu hamil, Marisa Ramirez Cruz. Usianya 23 tahun, dia udah punya 3 anak sebelumnya dan anak keempatnya ini bakalan lahir beberapa hari lagi. Annette sama Marisa nggak saling kenal sebelumnya, mereka nggak pernah ketemu, dan pagi itu adalah pertama kalinya mereka ngobrol juga ketemu. Kemudian pada pagi itu, Annette tawarin Marisa tumpangan, dia bakalan anterin Marisa pulang, dan Marisa mau. Selama perjalanan itu, mereka mampir ke sebuah apotek untuk beli obat mual, dan setelahnya, Annette bilang sama Marisa kalau aku mau mampir dulu ya ke rumahku, aku mau ganti sepatu. Dan Marisa setuju-setuju aja, karena sekalian dia mau numpang ke kamar mandinya Annette. Waktu mereka udah sampai rumahnya Annette, Marisa langsung pergi ke kamar mandi, dan Annette nungguin dia sambil pegang tongkat baseball. Setelah Marisa keluar, Annette langsung pukul kepalanya, dan Marisa jatuh. Annette kemudian seret Marisa ke ruang tamu yang di sana dia berkali-kali memukul kepalanya Marisa pakai tongkat baseball. Bukan cuma pukul kepalanya, tapi Annette juga jedukin. Annette hantamin kepalanya Marisa ke meja. Nggak berhenti sampai di situ, Annette pakai 2 lututnya untuk jepit tangannya Marisa, dan kemudian lehernya sampai dia pingsan. Setelahnya, Annette ambil lakban
Dan dia tutupin mulut, mata, juga hidungnya Marisa pakai lakban tersebut. Juga ikat tangan dan kakinya pakai lakban tersebut. Setelahnya dia seret Marisa ke dalam kamar mandi, yang di sanalah dia sobek perutnya Marisa. Dan cara Annette sobek perutnya Marisa, itu tuh ngikutin cara yang dia lihat di TV waktu seorang dokter melakukan operasi sesar. Setelah perutnya Marisa sobek, dia langsung ambil bayi yang ada di dalam perutnya Marisa, juga potong hal-hal yang ternyata adalah rahim, plasenta, dan hal-hal yang udah aku sebutkan tadi. Terus setelahnya dia bawa turun Marisa ke basementnya untuk dia sembunyikan. Kemudian dia naik lagi ke atas untuk ganti baju dan taruh darahnya Marisa di paha sama area pribadinya biar orang-orang percaya kalau dia emang abis lahiran. Kemudian selama waktu itu kan dia sadar kalau ternyata bayinya Marisa nih nggak bernafas dan saat itulah dia telepon 911. Setelah dengar semua ini, polisi langsung pergi ke rumah Annette dan pergi ke basement. Yang di sanalah mereka menemukan tubuh Marisa yang udah nggak bernyawa dengan bagian perut kebuka. Hasil otopsi tubuh Marisa, dia meninggal karena kehilangan banyak darah juga karena sesak nafas yang diakibatkan secara manual. Selama persidangan, pihak Annette berusaha mengangkat isu tentang Annette yang memiliki masalah mental. Tapi dokter yang ditunjuk pengadilan sama sekali nggak menemukan bukti atau apapun yang bisa menyatakan kalau Annette mengalami masalah mental. 13 Desember 2012, Annette dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Jadi segini kasus untuk hari ini tentang Annette. Gimana menurut kalian? Jahat kan? Kejam kan? Kenapa dia harus se-ekstrim itu sampai keluarin bayi yang masih ada di dalam perut seorang ibu? Kalau emang masalahnya dia nggak bisa hamil sama pacarnya, tinggal bilang sih sama pacarnya kan. Kenapa dia harus ngelakuin semua itu? Dan sebenarnya sebelum dia melakukan kejahatan sama Marisa, dia tuh sempat kepikiran untuk jujur aja sama pacarnya, tapi dia lebih memilih untuk meneruskan kebohongannya dan bunuh Marisa. Nggak habis pikir aku. Kenapa sih? Atau kalau dia emang nggak mau ketahuan gitu kan sama pacarnya, tinggal adopsi aja sih, ya kan? Kenapa harus pakai cara se-ekstrim ini coba? Jadi segini video untuk hari ini, kita ketemu di video-video lainnya. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Bye!